Jumpa lagi pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sumber dana pendidikan. Untuk dapat memahami setiap poin-poin materi yang akan kami presentasikan, kami berharap teman-teman memperhatikan video kami dengan baik. Baiklah poin-poin yang akan kami jelaskan pada pembahasan kali ini mengenai yang pertama, pengertian sumber dana pendidikan, dan yang kedua ada analisis sumber dana pendidikan, dan yang terakhir ada sumber hukum dana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tana Agustin. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan makalah kelompok kami yang berjudul Sumber Dana Pendidikan. Sumber dana pendidikan adalah semua pihak-pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima oleh lembaga sekolah, baik dari lembaga sumber resmi ataupun dari masyarakat sendiri secara teratur. 1. Sumber dana pemerintah. Sumber dana pemerintah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua siswa, masyarakat, yayasan, perusahaan, dan bantuan luar negeri. Sumber dana dari pemerintah berasal dari anggaran pendapatan negara atau APBN. Dana dari APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan. 2. Sumber dana dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat biasanya dalam bentuk barang dan jasa yang sifatnya tidak mengikat. Sumber dana ini sangat efektif untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Yuni. Di sini saya akan memaparkan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang berjudul Sumber Dana Pendidikan. Di dalam makalah ini saya akan menjelaskan poin A, bagian 3, yaitu sumber dana pribadi. Sumber dana pribadi yaitu sumber biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekolah anaknya atau for gain of turnitin. Dalam kaitannya, Joni 1985 mengatakan, dengan kata lain, biaya pribadi adalah sekolah yang dibayar oleh pihak keluarga. Yang dapat kami pahami dari sumber dan pendidikan adalah bahwa sumber dana pendidikan berkaitan dengan administrasi pembiayaan pendidikan, baik itu berawal dari peserta didik atau wali muridnya, dari pemerintah, dan dari masyarakat. Baiklah, itu saja penjelasan dari makalah kami. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pindi Oktavia ingin menjelaskan bagian B, analisis sumber dana pendidikan. Terdapat 3 aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan, yaitu ada 3. 1. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan skor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber dana manusia atau human capital. 2. Yaitu pembiayaan pendidikan terkait dengan orang tua dan murid untuk melihat penyekolahan anaknya ke pendidikan yang akan terdampak pada setiap benefit secara keseluruhan. 3. Yaitu pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap skor pendidikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah Yuniarti, NIM 1830203156. Saya dari kelompok 4 MK Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sumber Dana Pendidikan. Saya akan membahas di bagian poin B tentang analisis biaya pendidikan. Analisis biaya pendidikan mencakup 4 bagian, yaitu bagian pertama, keefektifan biaya, yang kedua, keuntungan biaya, yang ketiga, kemanfaatan biaya, dan yang keempat yaitu
kevisibilitasan biaya. Yang pertama, analisis keefektifan biaya. Pekerjaan disebut efektif apabila kita mengerjakan kerjaan itu dengan baik dan benar agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Analisis keuntungan biaya yaitu menghubungkan antara besar biaya yang dikeluarkan dengan besar biaya pendapatan setelah menjalani pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, analisis kemanfaatan biaya, yaitu analisis yang berusaha membandingkan biaya yang digunakan oleh suatu alternatif dengan estimasi manfaat atau nilai outcome-nya. Dan yang terakhir yaitu analisis kevisibilitasannya. Analisis ini tidak bisa diukur secara kuantitatif seperti sebelumnya. Analisis ini hanya melihat apakah biaya yang dipakai oleh alternatif itu masih tersedia atau tidak bila dihubungkan dengan dana yang tersedia. Nah, dari penjelasan di atas itulah yang bisa saya pahami dan saya simpulkan bahwa dalam pengelolaan sumber dana pendidikan harus secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Muslimah, NIM akhir 63. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sumber hukum dana pendidikan. Saya lebih menjelaskan lagi ya bahwa sumber dana pendidikan adalah semua orang yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan, baik itu pemerintah, masyarakat maupun peserta didik itu sendiri. Salah satu sumber hukum dana pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen 4 menyatakan bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak atas pendidikan dan mengikuti pendidikan, serta pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan tersebut. Dari pernyataan tersebut telah jelas bahwa pendidikan itu bukannya hal yang penting saja, tetapi memang ada suatu kewajiban bagi setiap orang. Sumber hukum selanjutnya mengenai sumber dana pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada pasal 11 ayat 2 mengenai setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mempunyai jaminan dalam pembiayaan pendidikan setiap warga negara yang berumur 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa setiap peserta didik satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya siswa bagi yang berprestasi dan bagi orang tuanya yang tidak mampu. Ada juga peserta didik yang memang diikut sertakan dalam pembiayaan pendidikan kecuali peserta didik itu mempunyai kebebasan dalam kewajiban tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Dari sumber hukum pendanaan pendidikan ini sudah jelas ya pastinya bahwa pemerintah itu mempunyai peran penting dalam pembiayaan pendidikan, terutama bagi peserta didik yang memang tidak mampu. Jadi peserta didik tidak mampu ini sudah tidak mempunyai alasan lagi ya bahwa dia tidak mengikuti pendidikan, karena pendidikan itu memang sudah menjadi kewajiban setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun karena pemerintah tersendiri sudah menjamin atas biayanya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai sumber hukum dana pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga yang menyimak mendapatkan ilmu baru. Kami sangat menunggu kritik dan saran dari teman-teman. Jika ada salah satu dari teman-teman ingin memberikan kritik dan saran, silakan klik kolom komentar di bawah ini. Saya selaku perwakilan anggota kelompok 4 mengucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.